hadirat jamaah yang semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-10 Ramadan. Sudah hampir sepertiga kita selesaikan. Semoga ibadah yang kita jalani diterima oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas, dan semoga kita masih diberi kekuatan, kesehatan hingga kita selesaikan Ramadan ini dengan baik dan berharap menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Jamaah yang sangat berbahagia, tentu kita berharap bahwa Ramadan ini merubah pola hidup kita pasca Ramadan. Kita berharap puasa yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita keluar dari Ramadan ini dengan sosok yang berubah, yang disebut dengan takwa. Dan takwa itu nanti akan ada tanda-tandanya, kata Ali bin Abi Thalib. At-taqwa hiya. Ciri orang bertakwa pasca Ramadan yang pertama, al-khawfu minal jalil. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah diberi kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan rasa takutnya mempengaruhi jiwanya, menahan seluruh nafsunya, mengendalikan nafsunya, maka bonusnya al-jannatul ma'wa, diberikan surga yang tinggi, surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita pasca Ramadan, semakin takut kepada Allah. Karena sangat penting. Ya. Di ayat lain, barang siapa yang takut kepada Allah yang dia tidak lihat akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya rasa takut dipupuk. Karena kita sudah latihan, karena kita takut kepada Allah, tidak berani membatalkan puasa sekalipun tidak ada yang menyaksikan. Kalau ini kita pupuk terus, luar biasa. Ya. Yang kedua, kata Ali, orang yang bertakwa itu al-amalu bit-tanzil. Berusaha, beramal sesuai dengan Al-Quran. Nah, Ramadan ini juga sudah melatih kita untuk banyak mulazamah, berdekatan dengan Al-Quran. Kita baca. Semoga akan mewarnai, mengisi rongga dada hati kita. Karena hati yang kosong dari Quran seperti rumah kosong. Ya. Innal ladzina laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitil harb. Ya, dada jiwa yang tidak ada Quran di dalamnya, kata Rasulullah, seperti rumah kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa saksikan kalau 3 bulan rumah itu dikosongkan, dipastikan banyak sarang laba-labanya. Demikian juga jiwa yang tidak ada Quran, banyak sarang laba-labanya, kotor. Ya, tidak bisa tenang, ya, dan tidak redha dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, orang lain punya nikmat, dia yang sakit, ya, kena penyakit SMS. Nah, bilang orang, apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, ini penyakit, Pak. Tidak ada dokter yang bisa obati itu kecuali taubat kepada Allah. Ya. Dia tidak bisa tenang hidupnya kalau orang seperti itu. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu cirinya adalah as-syukur alal jazil. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin ada nikmat semakin dia syukuri.
Ya. Dan bentuk kesyukurannya adalah memberi manfaat atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Jadi orang yang punya nikmat tapi tidak mengeluarkan zakat itu berubah menjadi bala. Karena kaidahnya mengatakan kullu nikmatin la yataqarraba ila azza wa jalla fahiya baliyatun. Semua nikmat yang Allah berikan kepada seorang tapi nikmat itu tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka berubah menjadi bala. Maka yang diberi nikmat harta kalau garang, maka hendaklah dia berzakat bila memenuhi syaratnya. Syarat berzakat itu ada nisabnya. Nisabnya 85 gram emas dan sudah dimiliki 1 tahun, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Tidak banyak. Dan yang kita keluarkan itu adalah miliknya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi zakat infak yang kita keluarkan itulah milik sejatinya, milik sesungguhnya kita. Yang tersisa itu belum tentu kita punya. Boleh jadi miliknya dokter, selalu dipakai berobat. Atau miliknya kejaksaan, dipakai berperkara. Ya, belum tentu kita punya itu yang. Makanya yang menerima zakat diwajibkan mendoakan orang yang berzakat. Ajarakumullahu ma zakaita, atau ajarakumullahu ma a'taita wa barakallahu ma abaqaita. Ya Allah, terimalah yang dia keluarkan zakatnya dan berkahilah yang tersisa. Karena kalau tidak diberkahi yang tersisa merepotkan. Ya, itulah kewajiban-kewajiban harta yang kita miliki. Tentu saja ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena semua orang punya sifat bakhil. Wa uhdiratin nafsus suh. Kata Allah, setiap orang punya bakat bakhil. Makanya tidak perlu orang belajar bakhil karena sudah punya bakat. Makanya tidak ada sekolah membuka jurusan bakhil, karena tanpa dididik orang bisa bakhil. Ya. Makanya yang melawan bakhilnya itu diberi apresiasi oleh Allah, wa may yukassuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa melawan kekikirannya, maka Allah beri bonus namanya al-muflihun, beruntung, ya. Karena saking bahilnya manusia itu, kata Allah, kalau mau diperturutkan, ya, walau tamlikul arda wan, ya, samai wal ardi lahasyatal infaq. Andaikan ada orang memiliki harta sebanyak langit dan bumi, itu pun takut keluarkan, kata Allah, kalau mau diperturutkan kebahilan. Maka salah satu musuh agama itu adalah bakhil. Ya, musuh agama, musuh iman itu, ya, bahasa Portugisnya maseke. Ya, maseke itu kikir, musuh itu, musuh. Ya. Dan susah ditolong orang kikir, Pak. Ada itu kasus, ada orang tenggelam di laut, tapi karena orang bakhil, datang tim menolong, tim SAR mengatakan, mari tanganmu saya selamatkan. Tidak mau dia, karena diminta tangannya. Ya, dia lebih pilih tenggelam daripada diminta tangannya, daripada memberi. Nanti tim SAR mengatakan, ini tanganku, ambil ki. Oh, baru dia mau selamat itu. Ya, itu begitu susahnya orang kikir diselamatkan. Biar mau tenggelam susah juga diselamatkan, Pak. Ya, bayangkan sudah ngap-ngapan, bilang tim SAR, mari tanganmu, tidak mau diminta tangannya, dia lebih pilih tenggelam. Nanti tim SAR bilang, ini tanganku, ambil mi, berpegangan ke, baru dia mau. Jadi itu orang kikir, biar mau mati susah ditolong. Ya, makanya pastikan bahwa kebahilan dalam diri ini kita netralisir, kita turunkan derajatnya supaya frekuensinya, supaya kita bisa selamat, ya. Nah, itu kalau orang bertakwa, yumfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya, orang bertakwa itu dia akan keluarkan infaknya biar dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
Di surat At-Talaq Allah katakan liyumfiku zu sa'atin min sa'ah wa man qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu illa ma atahullah. Kata Allah, berinfaklah sesuai dengan kadarnya. Bagi yang lapang banyak-banyak infaknya, bagi yang sempit kecilkan infaknya. Karena boleh jadi yang sedikit infaknya lebih besar pahalanya daripada yang berimpak besar, karena memang jumlah hartanya lebih banyak. Ya. Dan ingat nanti bahwa nanti orang akan bernaung di bawah zakat dan sedekahnya di akhirat. Jadi semua nanti orang bernaung. Jadi payung kita itu termasuk zakat kita itu menjadi payung, sedekah kita itu menjadi payung. Ya, menjadi payung. Ya. Tentu kita tidak mau kepanasan di akhirat. Ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita ini mau pindah ke sana. Mau berjalan ke akhirat. Ya, hidup di dunia ini transit kedua. Kata Bilal, karena manusia itu minal sulbi, dari tulang sulbi pindah ke alam rahim. Alam rahim berapa lama? 9 bulan 10 hari paling lama. Tidak pernah kita dengarkan ada orang itu hamil 2 tahun belum keluar anaknya, tidak ada itu. Kecuali kalau ada di Bontang, saya belum pernah lihat ya. Tapi menurut dokter paling lama 9 bulan 10 hari. Kalau lewat itu disesar. Ya. Malah ada yang cuma 3 bulan. Tiba-tiba keluar. Ya. Ternyata dia sudah ambil persokok berapa bulan yang lalu. Yang cuma baru ketahuan 3 bulannya setelah nikah keluar. Ya. Itu anak canggih. Ya. Kemudian tinggal pindah dari minal arham ke ilat dunia. Berapa lama? Palingan 100 tahun. Alhamdulillah saya ini orang tua kita di sini yang 70 tahun. Alhamdulillah masih bertahan ya. Masih ya, alhamdulillah semoga masih dipanjangkan umurnya. Tapi sepanjang-panjangnya 120 tahun barangkali. Ada yang mau saya doakan di sini umurnya 120 tahun, angkat tangannya. Mumpung ini bulan Ramadan, makbul doa. Tidak ada. Berarti tidak ada. Dan memang dunia ini tidak enak ditempati lama. Syukur itu nenek tak sudah meninggal, kakek tak sudah meninggal. Andai kan masih hidup, belum tentu datang ke sholat tarawih. Karena baru mau pergi tarawih berami. Beul, alhamdulillah, syukur nenek tak kakek tak sudah meninggal yang sudah terlalu tua, karena tidak enak juga terlalu lama, repot. Itu pertanda bahwa dunia ini tidak lama. Kemudian pindah ke minad dunya ilal kubur, pindah ke alam kubur. Berapa lama orang dikubur? Susah dijangkau, karena ada orang sudah dikubur di zamannya Nabi Adam. Ya lebih 14 abad yang lalu belum bangun sampai sekarang. Coba bayangkan Pak, berapa lama kita dikubur? Ya, pertanyaannya sudah bersungguh-sungguh ke kita ini mempersiapkan bekal masuk kubur. Jangan sampai dunia yang mau ditinggalkan itu yang kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh cari untuk dunia 100 tahun. Kemudian ditinggalkan, yang mau dimasuki kubur lama tidak pernah kita persiapkan. Pernah kita capek-capek karena akhirat? Belum terlalu capek kita gara-gara akhirat. Kalau untuk dunia, antri orang. Di dokter antri. Biasa bawa orang sangon kalau pergi dokter. Bawa minuman, bawa makanan untuk menunggu gilirannya diperiksa. Tapi belum pernah kita lihat ada orang antri di Al-Falah berdesak-desakan mau masuk sholat. Tidak ada. Ya, nah, inilah perlunya kita seimbang, karena Allah menyuruh kita itu bersungguh-sungguh akhirat, tapi jangan lupa dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, carilah akhiratmu, kejarlah akhiratmu. Jangan juga sampai tidak menikmati dunia yang bisa dinikmati.
wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga lupa dunia. Jadi bukan jangan lupa akhirat. Yang ada itu tuntut akhirat, jangan lupa dunia. Tapi kita biasa balik. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Terbalik itu. Tidak begitu maunya Allah. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Kita sering balik. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Tidak begitu maunya Allah. Cari akhirat, tapi jangan sampai lupa dunia. Termasuk